Kita mulai ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 4 akan mempresentasikan tentang teori belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan nama anggota teori belajar. Teori adalah seperangkat preposisi yang di dalamnya memuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang saling berhubungan satu dan lainnya, dan dapat dipelajari, dianalisis, diuji, dan dibuktikan kebenarannya. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, benar, dari terambil. Teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat cara mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Pada dasarnya, teori belajar sangatlah banyak, tetapi ada 4 sering digunakan oleh pendidik, yaitu 1. Teori belajar behavioristik, 2. Teori belajar kognitif, 3. Teori belajar konstruktivistik, 4. Teori belajar humanis. Matiin airnya. Satu, teori behavioristik. Teori belajar behavioristik memiliki arti teori belajar melalui tingkah laku. Seseorang dianggap belajar jika ia telah terlihat perubahan dalam tingkah lakunya, di mana ini dapat dilakukan analisis secara terukur. Teori ini berpusat antara interaksi dan stimulus dan respons atau bisa disebut sebagai SR atau stimulus respons psikologis. Teori belajar behavioristik pakar Edward Lee Thorndike mendefinisikan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang diamati secara langsung sebagai akibat dari adanya stimulus-stimulus, respons-respons menurut prinsip mekanistik yang bisa dilihat dari belajar trial and error. Teori behavioristik pakar Pavlov merupakan salah satu metode untuk mempelajari perilaku seseorang yang menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiatif stimulus dari lingkungan dan bersifat alamiah. Teori belajar behavioristik pakar Skinner. Teori ini didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respons individu terhadap kegiatan atau stimulus dari lingkungan. Teori kognitivisme. Teori kognitivisme
Teori kognitivisme mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Teori kognitivisme pakar Gestalt. Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan, pola, dan juga kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. 3. Teori humanistik. Terdapat beberapa tokoh yang menonjol dalam aliran ini, yaitu Combs, Maslow, dan Rogers. Pengertian humanistik yang beragam membuat batasan-batasan aplikasi teori humanistik dalam dunia pendidikan juga menjadi beragam. Teori humanistik 1. Teori humanistik memberikan pandangan di mana manusia sebagai makhluk hidup yang secara bebas serta bermartabat untuk selalu berkomunikasi dengan manusia lainnya dengan mengkaji dari kreativitas, potensi, individualitas, aktualisasi, serta ego dan keinginan dari setiap individu. Teori humanistik pakar Abraham Maslow. Abraham Maslow 1 April 1908 sampai 8 Juni 1970 adalah teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikolog humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Teori humanistik pakar Rogers. Rogers percaya bahwa manusia mempunyai kecenderungan bawaan untuk mengaktualisasi diri yang apabila dibebaskan menyebabkan manusia berusaha untuk kesempurnaan dirinya. Secara singkat, bisa dikatakan bahwa Rogers memiliki penghargaan profan dalam memandang manusia. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme mengakui bahwa peserta didik akan dapat menginterpretasikan informasi ke dalam pikirannya hanya pada konteks pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri pada kebutuhan, latar belakang, dan minatnya. Teori konstruktivisme pakar Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Teori konstruktivisme pakar Vygotsky. Ide dasar yang menjadi kajian penting pemikiran Vygotsky adalah ide bahwa potensi untuk pengembangan kognitif dan pembelajaran berdasarkan transisi di antara zona of proximal development atau ZDP. ZDP adalah area teoritis mengenal pemahaman atau pengembangan kognitif yang dekat tapi berbeda di luar level pemahaman pembelajaran saat ini. Artinya bahwa jika pembelajaran ingin membuat kemajuan, mereka harus dibantu untuk bisa pindahkan dari zona ini dan kemudian masuk pada level yang tinggi dan lebih baru. Dalam pengembangan kognitifnya, seorang individu harus keluar dari ZDP untuk menuju level berikutnya dan seterusnya. Menurut Vygotsky, terdapat 4 tahapan pembentukan konsep pengetahuan, yaitu yang pertama, anak-anak membentuk konsep dengan cara trial and error. Yang kedua, menggunakan strategi namun tidak menggunakan atribut pokok yang pasti. Yang ketiga, mengidentifikasi satu atribut ketika melakukan sesuatu. Yang keempat, merupakan tahapan
di mana organisme memproses beberapa atribut yang berbeda dalam proses yang sama-sama. Kesimpulan, teori adalah kesepakatan profesi yang di dalamnya membuat tentang ide, konsep, prosedur, dan prinsipnya yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang sering berhubungan satu dengan lainnya dan dapat dipelajari, dianalisis, diuji, dan dibuktikan kebenarannya. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh individu untuk suatu perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar dan terampil, menjadi terampil melakukan sesuatu. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat cara pengaplikasian terhadap belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.